Sakti. Saya Anjeli Dodo. Saya Putri Zelika. Kami akan menjelaskan tentang Negara berkembang. Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Yang pertama ada sejarah berdirinya negara Sri Lanka. Sri Lanka atau Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka adalah negara pulau yang terletak di pesisir tenggara India. Tahun 1972, Sri Lanka dikenal dengan nama Ceylon, sebutan yang diberikan Inggris sejak masa kolonialisme. Selain itu, pulau ini juga dikenal dengan nama Lanka, Lankadipa, Simandau, Taproban, Serendip, dan Ceylon. Nama Lanka berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah bersinar. Berikut ini sejarah singkat negara Sri Lanka yang merdeka pada 4 Februari 1948. Sejarah awal. Sejarah awal Sri Lanka tidak dapat dipisahkan dengan sejarah anak benua India dan beberapa wilayah di sekitarnya. Peninggalan manusia paling awal yang ditemukan di Sri Lanka adalah milik manusia Balangoda yang diperkirakan hidup sejak 38.000 tahun yang lalu. Berdasarkan kronik Pali seperti Mahavansa, Depavansa, dan Cholavansa, periode sejarah di Sri Lanka diperkirakan dimulai pada abad ketiga. Dalam kronik tersebut disebutkan bahwa pada abad ke-6 sebelum Masehi di Sri Lanka telah berdiri kerajaan Tambapani yang didirikan oleh Pangeran Wijaya dari India Utara. Berdirinya kerajaan ini kemudian disusul oleh datangnya kelompok etnis dari India bagian selatan yang kemudian menetap dan mengembangkan kehidupan di sekitar pesisir pantai sebelah barat Sri Lanka. Selain membangun sarana irigasi dan mengembangkan teknik pertanian, mereka juga memperdagangkan hasil-hasil pertanian ke daerah lain, bahkan sampai ke Tiongkok. Lancarnya aktivitas perdagangan didukung oleh lokasi Sri Lanka yang strategis, karena terletak di jalur perdagangan antara negara barat dan timur. Selanjutnya, periode kerajaan. Kerajaan pertama yang dipimpin oleh orang Sri Lanka asli adalah Kerajaan Anuradhapura yang didirikan pada 437 sebelum Masehi. Agama Buddha yang dipeluk oleh mayoritas rakyat Sri Lanka saat ini diperkenalkan pada abad ketiga sebelum Masehi oleh Arhan Mahinda, putra Kaisar Asoka dari India. Sejak abad keempat sebelum Masehi hingga beberapa abad berikutnya, di Sri Lanka pernah berdiri beberapa kerajaan, di antaranya Kerajaan Anuradhapura 377 sebelum Masehi sampai 1017, Kerajaan Polonnaruwa 1056 sampai 1232, Kerajaan Jaffna 1215 sampai 1619, Kerajaan Dambadenia 1220 sampai 1345, Kerajaan Gampola 1341 sampai 1408, Kerajaan Kotte 1412 sampai 1597, Kerajaan Sitawaka 1521 sampai 1594. Pada masa kerajaan ini, Sri Lanka juga kedatangan suku bangsa Mor yang beragama Islam. Beberapa teori menyebutkan mereka adalah keturunan pedagang Arab yang awalnya datang ke Sri Lanka dengan tujuan untuk berdagang, tetapi akhirnya menetap. Masa penjajahan bangsa Eropa.
Seiring dengan penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa, Sri Lanka menjadi salah satu wilayah yang diincar untuk dikuasai. Pasalnya, letaknya yang strategis karena berada di jalur perdagangan yang menghubungkan antara negara-negara bagian timur dan negara-negara bagian barat. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Sri Lanka adalah Portugis pada tahun 1505. Bangsa Portugis pun berhasil menancapkan kekuasaannya selama lebih dari 100 tahun, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Belanda pada 1658. Kekuasaan Belanda atas wilayah Sri Lanka berlangsung sejak 1658 hingga 1796. Selama masa penjajahan Inggris, Sri Lanka dinamakan Ceylon. Selama beberapa abad, penduduk Ceylon bertahan di bawah penjajahan Inggris. Akhirnya, pada 1900, penduduk asli di sana mulai sadar akan nasionalisme. Pada sekitar 1919, dibentuk Kongres Nasional yaitu Ceylon National Congress, di mana rakyat mengajukan sebuah rancangan konstitusi yang memberikan tempat bagi penduduk asli Ceylon dalam badan legislatif. Pada 1931, Ceylon berhasil membentuk sebuah konstitusi baru yang memungkinkan penduduk asli menjalankan pemerintahannya sendiri. Sri Lanka merdeka pada 1947. Setelah perjuangan panjang, Ceylon mendapat kedaulatan dari Inggris dan ditetapkan sebagai salah satu negara persemakmuran. Masih di tahun yang sama, Ceylon diizinkan mengadakan pemilihan umum atau pemilu pertama untuk menetapkan siapa yang layak untuk menjalankan pemerintahan negara mereka. Dalam pemilu ini, Partai Persatuan Nasional memperoleh suara terbanyak. Pada 4 Februari 1948, Ceylon secara resmi dinyatakan merdeka. Kemudian, pada 2 Mei 1972, Ceylon berubah nama menjadi Republik Sri Lanka. Sri Lanka merupakan sebuah negara yang terletak di bagian Asia Selatan, yang terletak di pesisir tenggara India, yang memiliki berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di timur, selatan, dan barat, serta berbatasan dengan Selat Pak di bagian utara. Sebelum Sri Lanka terbentuk menjadi sebuah negara, penduduk di Sri Lanka dikenal dengan suku Veda, yang mana suku Veda ini merupakan suku pengembara. Kemudian seorang pangeran dari India Utara, Vijaya, datang menyerbu Sri Lanka dan akhirnya mendirikan dinasti Sinhala. Ada pula suku Tamil dari India Selatan, sehingga Sri Lanka di tahun 1100 hingga 1500 memiliki dua kerajaan, kerajaan Sinhala di bagian selatan dan kerajaan Tamil di bagian utara. Di awal tahun 1500, Sri Lanka mulai dikuasai oleh bangsa Eropa, kemudian Portugis berhasil menguasai Sri Lanka sampai Belanda dapat merebutnya dari Portugis di tahun 1656. Namun akhirnya Inggris merebutnya dari Belanda di tahun 1796 hingga pada 4 Februari 1948 Sri Lanka baru secara utuh menjadi sebuah negara yang merdeka sepenuhnya, yang merupakan anggota negara semakmuran. Bekas peninggalan Inggris menjadi Sri Lanka dikenal dengan nama Ceylon yang diberikan oleh kolonialisme Inggris. Banyak peristiwa yang terjadi di Sri Lanka, begitupun dengan konflik-konflik yang terjadi di Sri Lanka, juga banyak yang terjadi. Sri Lanka yang merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia memiliki ambisi tersendiri untuk menguasai kawasan Samudra Hindia. Namun, di sisi lain hal ini tidak dapat dilaksanakan begitu saja. Pasalnya ada beberapa negara yang sedang bersaing dalam menguasai kawasan Samudra Hindia. Beberapa negara tersebut ialah Cina dan
India. Kedua negara besar yang berpengaruh kepada negara-negara di Asia Selatan, termaksud Sri Lanka ini sedang bersaing hebat dalam menguasai kawasan Samudra Hindia, sehingga dengan adanya persaingan ini menjadikan Sri Lanka tidak memihak kepada salah satu negara dan menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk merealisasikan ambisi Sri Lanka tersebut. Cina dan India ini telah memulai persaingan dalam menguasai kawasan Samudra Hindia di awal memasuki abad ke-21. Hubungan antara Cina dan India pun sangat kompleks. Pasalnya, banyak permasalahan oleh kedua negara yang belum terselesaikan dengan baik. Sehingga di sisi lain India menganggap bahwasannya dengan kehadiran Cina di kawasan Samudra Hindia dengan beberapa strategi yang telah dilakukannya dapat melawan India ataupun menyingkirkan India dari kawasan Samudra Hindia. Cina memperluas pengaruhnya di kawasan Samudra Hindia serta negara-negara di Asia Selatan. Keadaan penduduk Sri Lanka. Jumlah penduduk di negara Sri Lanka adalah sekitar 22 juta penduduk. Menurut data tahun 2019, jumlah penduduk Sri Lanka yakni sebanyak 23.044.123 jiwa. Agama mayoritas Sri Lanka adalah agama Buddha. Selain itu, ada juga Hindu, Islam, Kristen, dan lainnya. Sekitar 75% penduduk Sri Lanka adalah suku Sinhala yang mayoritas beragama Buddha. Sekitar 18% adalah etnis Tamil dan mayoritas beragama Hindu. Sisanya, sekitar 7% adalah Muslim, yakni etnis Mor yang keturunan Arab dan Muslim keturunan Melayu. Etnis Burgher yaitu keturunan Eropa atau 1%, dan Waniyala Aeto atau Veda keturunan penduduk asli Sri Lanka yang saat ini jumlahnya semakin langka. Ekonomi di Sri Lanka. Ekonomi Sri Lanka sebagian besar bergantung kepada perkebunan. Kegiatan ekonomi yang terpenting di Sri Lanka adalah ekspor produk perkebunan. Selain itu, sumber ekonomi Sri Lanka juga berasal dari produk garmen, rempah-rempah, hasil laut, karet, kelapa, dan produk olahannya. Ekonomi Sri Lanka juga didukung oleh pertambangan batu permata berupa safir, mira delima, intan, zamrud, giok, biduri laut, akik, dan opal. Sumber ekonomi terbesar di Sri Lanka berasal dari ekspor teh atau posisi kedua di dunia, karet atau 36% dari produksi karet dunia, dan kelapa 71% dari produksi kelapa dunia. Kerjasama ekonomi Sri Lanka berada dalam sektor industri pertambangan. Jenis komoditas yang utama adalah grafit, timbal hitam, keramik, dan porselen. Negara yang menjadi mitra utamanya adalah Jepang. Dalam kerjasama ekonomi, Jepang mendirikan perusahaan keramik dan porselen di Sri Lanka dengan bahan baku dari Sri Lanka. Sistem pendidikan universal Sri Lanka. Anak-anak dan remaja di bawah usia 14 tahun berjumlah 24,3% dari total penduduk Sri Lanka, dan generasi muda menikmati tingkat melek huruf yang tinggi, yaitu 98% untuk anak laki-laki dan 99% untuk anak perempuan. Tingginya tingkat pendidikan ini dapat dikaitkan dengan kebijakan nasional mengenai pendidikan gratis dan wajib di Sri Lanka sejak tahun 1940-an. Baru-baru ini, pada tahun 1997, pemerintah Republik Sosialis Sri Lanka mengeluarkan undang-undang wajib belajar yang semakin memperkuat kerangka nasional untuk pendidikan dasar universal. Pendidikan dasar gratis dan wajib di Sri Lanka dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan atau MOE yang mengelola 9.931 sekolah negeri dengan 41 juta siswa dan lebih dari 233.000 guru.
Di Sri Lanka, negara bagian menyediakan pendidikan gratis di tingkat dasar, menengah, dan universitas yang wajib bagi anak-anak berusia antara 5 dan 16 tahun. Pemerintah Sri Lanka juga menggunakan sistem pendidikan sebagai platform yang efektif untuk menjamin akses terhadap nutrisi dan menyediakan makanan siang hari untuk anak-anak di wilayah cakupan yang ditentukan. Untuk mempertahankan tingkat partisipasi yang tinggi, anak-anak juga diberikan buku teks gratis dan 2 set seragam. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar hingga kelas 5, siswa berhak mengikuti ujian beasiswa kompetitif untuk masuk ke sekolah populer di pusat kota yang dilengkapi dengan fasilitas terbaik. Saat memasuki kelas 9, siswa ditawari pilihan untuk melanjutkan studi akademis, mendaftar magang untuk pekerjaan teknis, atau bergabung dalam produksi pertanian. Mereka yang berhasil menyelesaikan sekolah menengah hingga kelas 13 dan kemudian menyelesaikan tingkat biasa menerima sertifikat pendidikan umum. Reformasi pendidikan Sri Lanka yang dilakukan pada tahun 1997 mendukung langkah negara tersebut menuju pendidikan inklusif. Reformasi pendidikan di Sri Lanka juga didukung oleh Konstitusi Republik Sosialis Sri Lanka tahun 1978 yang mendukung pemberantasan buta huruf dan jaminan kesetaraan akses terhadap pendidikan di semua tingkatan. Meskipun kebijakan pendidikan gratis dan universal di Sri Lanka telah berkontribusi terhadap mobilitas sosial dan mengurangi kemiskinan di kalangan kelompok penghasilan rendah, masih terdapat beberapa tantangan dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang diberikan. Meskipun demikian, sistem pendidikan gratis dan wajib di Sri Lanka merupakan bagian penting dari landasan perlindungan sosial nasional dan menyediakan platform untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di perkebunan dan anak-anak pekerja migran. Angkatan Bersenjata Sri Lanka adalah keseluruhan kesatuan militer Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka yang meliputi Angkatan Darat Sri Lanka, Angkatan Laut Sri Lanka, dan Angkatan Udara Sri Lanka. Mereka diatur oleh Departemen Pertahanan. 3 layanan memiliki sekitar 346.700.000 personil aktif. Wajib militer tidak pernah diberlakukan di Sri Lanka. Penjaga pantai Sri Lanka juga berada di bawah lingkup Departemen Pertahanan tetapi dikelola oleh orang sipil. Sri Lanka memiliki sejarah militer lebih dari 2000 tahun. Akar militer modern Sri Lanka mengarah kembali ke era kolonial ketika Portugis, Belanda, dan Inggris mendirikan milisi lokal untuk mendukung perang mereka melawan kerajaan setempat. Inggris menciptakan resimen senapan Ceylon selama Perang Katian. Meskipun memiliki penduduk asli di jajarannya, sebagian besar terdiri dari orang Melayu, unit itu dibubarkan pada tahun 1873. Garis keturunan Angkatan Bersenjata Sri Lanka berasal dari tahun 1881. Ketika Inggris menciptakan cadangan sukarela di pulau itu yang bernama Relawan Infanteri Ringan Ceylon, diciptakan untuk melengkapi Garnius Inggris di Ceylon jika terjadi ancaman eksternal. Secara bertahap, ukurannya bertambah. Pada tahun 1910, namanya diubah menjadi Angkatan Pertahanan Ceylon atau CDF dan terdiri dari beberapa resimen. CDF dimobilisasi untuk pertahanan rumah dalam Perang Dunia I dan lagi dalam Perang Dunia II ketika unit-unitnya dikerahkan bersama dengan pasukan sekutu di Asia dan Afrika. Pada akhir perang ia tumbuh dalam ukuran menjadi brigade independen, tetapi dimobilisasi pada tahun 1946 dan dibubarkan pada tahun 1949. Pada tahun 1937, pasukan sukarelawan Angkatan Laut Ceylon dibentuk, kemudian dinamai Ceylon Royal Naval Volunteer Reserve atau CRNVR. Pasukan ini dimobilisasi untuk perang pada tahun 1939 dan dimasukkan ke dalam Angkatan Laut Kerajaan Britania. Pertumbuhan Angkatan Bersenjata Ceylon lambat karena kurangnya ancaman asing. Karena Ceylon mempertahankan hubungan baik dengan tetangganya India,
dan memiliki perjanjian pertahanan dengan Inggris pada 1950-an. Itu terutama digunakan dalam keamanan internal, membantu polisi. Ada percobaan kudeta pada tahun 1962 oleh sekelompok cadangan yang menyebabkan pemotongan dalam pengeluaran militer dan pembubaran beberapa resimen ini. Bersama dengan kurangnya agen intelijen, membuatnya tidak siap untuk pemberontakan yang diluncurkan oleh GVP Marxis pada April 1971. Pemberontakan GVP 1971 membuat angkatan bersenjata Shelon dimobilisasi untuk operasi tempur untuk pertama kalinya dan ukurannya tumbuh dengan cepat. Pemberontakan dikendalikan dalam beberapa bulan. Pada tahun 1972, Shelon menjadi republik dan angkatan bersenjata Shelon menjadi angkatan bersenjata Sri Lanka. Pada awal 1980-an, Angkatan Bersenjata Sri Lanka melakukan mobilisasi melawan pemberontakan kelompok-kelompok militan Tamil di utara pulau itu. Ini adalah awal dari Perang Saudara Sri Lanka. Ukuran angkatan bersenjata tumbuh pesat pada 1980-an. Pada pertengahan 1980-an, angkatan bersenjata mulai melancarkan operasi seperti perang konvensional melawan LTTA, yang pada saat itu menjadi yang paling kuat dari kelompok-kelompok militan Tamil. Hal ini menyebabkan India melakukan intervensi dengan memasuki ruang udara Sri Lanka untuk melakukan tetes makanan. Tak lama setelah itu, kesepakatan Indo-Sri Lanka ditandatangani dan pasukan penjaga perdamaian India atau IPKF dikirim ke Sri Lanka untuk membangun perdamaian. Militer diredistribusi ke pangkalan-pangkalannya, tetapi segera terlibat dalam pemberontakan lain oleh GVP di selatan pulau dari tahun 1987 hingga 1989. Di utara, ketegangan meningkat dengan LTTE dan IPKF yang mengarah ke perang terbuka dengan dua orang yang menderita banyak korban. Pada tahun 1990, IPKF ditarik keluar dan perang dimulai dengan Angkatan Bersenjata Sri Lanka dan LTTE. Pada tahun 1994, gencatan senjata singkat terjadi dan pembicaraan damai dimulai. Gencatan senjata berakhir ketika LTTE menyerang beberapa kapal perang angkatan laut yang berlabuh. Fase perang berikutnya yang dikenal sebagai Perang Elam III menyaksikan perang konvensional yang terjadi di provinsi utara dan timur pulau itu dan serangan teroris di bagian lain negara itu. Tentara Sri Lanka mulai mengarahkan divisi penuh dalam operasi ofensif dan angkatan laut dan angkatan udara meningkatkan persediaan mereka untuk mendukung angkatan darat. Kominfo Indonesia dan Sri Lanka sepakat untuk melakukan kerjasama dengan fokus pada kerjasama ekonomi dan perdagangan. Selain itu, Presiden Joko Widodo dan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena juga memberikan perhatian besar pada kerjasama pembangunan kapasitas dan kerjasama sama Indo-Pasifik. Di bidang ekonomi dan perdagangan, Presiden Joko Widodo mendorong ekonomi kedua negara menjadi lebih kompetitif. Hal ini disampaikan Presiden dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena di Presidential Secretariat Colombo, Sri Lanka. Presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Sri Lanka. Salah satu isi pembicaraan yang tidak ditindaklanjuti adalah rencana PT Inka untuk mengekspor gerbong penumpang atau barang ke Sri Lanka. Selain itu, Sri Lanka merupakan salah satu negara yang menjadi prioritas Indonesia dalam kerjasama pembangunan kapasitas. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengusulkan kerjasama dalam penanganan bencana dan pendidikan.
Jika ada